Bertemu lagi kita di dalam satu lagi sesi perkongsian audiobook bacaan buku-buku kanak-kanak hasil karangan Enid Blyton. Tajuk ataupun judul buku yang akan kita baca dan kongsikan kandungannya pada pagi ini adalah Monyet Mike dan cerita-cerita lain, iaitu versi terjemahan ke bahasa Indonesia Monyet Mike dan cerita-cerita lain. Cerita-cerita teladan untuk kanak-kanak. Monyet Mike dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton. Ilustrasi oleh Wal Biro, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Judul asal bagi buku cerita teladan ini adalah Mike's Monkey and Other Stories by Enid Blyton. Copyright 1950. Text by Darrell Waters Limited. Copyright 1982. Illustrations by The Hamlin Publishing Group Limited. All rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia. Monyet Mike dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton. 616141012. Hak cipta terjemahan Indonesia PT Gramedia Pustaka Utama. Alih bahasa oleh Indri K. Hidayat. Desain sampul marina_design@yahoo.com. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI, Jakarta 1985. ISBN 978-603-3010-5. 192 halaman. Saiz buku 14 cm. Cetakan ke-11 Juni 2016. Dicetak oleh percetakan PT Gramedia Jakarta. Isi kandungan di luar tanggungjawab percetakan. Cerita-cerita teladan yang terdapat di dalam buku Monyet Mike dan cerita-cerita lain ini adalah Monyet Mike, si mata jeli dan si rabun, beruang yang tua renta. Bila Pak Kurcaci marah, Sally si tukang menjerit. Yang mana dia? Tuan Budiman dan kebakaran. Cerita teladan yang kedua, si mata jeli dan si rabun. Si mata jeli dan si rabun. Suatu ketika ada dua orang kakak beradik. Walaupun mereka itu saudara kandung, namun rupa dan watak masing-masing sangat berbeza. Yang seorang berkulit putih, yang lain agak kehitam-hitaman. Yang seorang gemuk, yang satu lagi agak kurus. Di samping itu, yang seorang sangat jeli, sedang yang seorang lagi hampir tak pernah memperhatikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Yang berkulit kehitam-hitaman
berbadan agak kurus dan bermata jeli adalah Tom. Saudara Tom bernama Tim. Pak guru sering memarahi Tim. Pakai mata dan telingamu, Tim, kata Pak guru berulang-ulang. Kau tak pernah memperhatikan segala sesuatu di sekelilingmu. Burung-burung, pepohonan, cuaca, manusia. Dan kau tak pernah mendengarkan apa yang ku katakan. Setiap kali ku beri tugas, kau tidak tahu dan tidak mengerjakannya. Apa salahnya sih, gerutu Tim. Tom terlalu jeli. Ia memang pandai. Tapi aku tuh tidak kepingin pandai seperti dia. Begini pun sudah cukup. Mulai sekarang, ku panggil Tom si mata jeli dan Tim si rabun. Ujar Pak Guru pada suatu hari. Ya, si mata jeli dan si rabun, cocok benar nama itu buat kalian masing-masing. Cobalah bersikap sedikit hidup dan bersemangat. Tim, bangunlah dan pakai mata serta telingamu sedikit. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Tim menggerutu kepada Tom. Apa gunanya sih punya mata yang selalu jelalatan seperti matamu, Tom? Kan capek. Apa untungnya? Ya, aku memang suka memperhatikan keadaan di sekitarku, sahut Tom. Itu menarik buatku. Siapa tahu, pada suatu hari nanti kebiasaanku ini ada gunanya. Yang penting, dengan memperhatikan segala sesuatu di sekitar kita ini, hatiku menjadi senang. Tom dan Tim selalu pergi dan pulang sekolah berjalan kaki. Kau tentu terkejut bila tahu betapa banyaknya yang dilihat Tom dalam perjalanan itu dan betapa sedikitnya yang nampak oleh Tim. Tom si mata jeli melihat seekor kucing hitam sedang membersihkan diri di jalan. Ia melihat pula burung-burung yang berkicau merdu di atap rumah. Pepohonan yang daunnya nampak semakin hijau, kuncup bunga kastanya yang mengeluarkan semacam getah bening, asap mengepul dari cerobong asap sebuah rumah mungil yang terletak persis di sisi persimpangan pintu kereta api. Ada kalanya terdengar pula olehnya deru mesin kereta api yang melesat dengan lajunya. Sebaliknya, Tim si rabun hanya melihat jalan yang dilaluinya. Sedikit pun ia tak pernah mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan di kiri kanannya. Berbuat begitu baginya terasa melelahkan. Suatu hari, kedua kakak beradik itu sedang dalam perjalanan ke sekolah. Seperti biasanya, si mata jeli memperhatikan apa sahaja yang dilihatnya di jalan. Si kucing hitam berdiri di tempatnya berjemur diri. Rupanya ia sarapan ikan goreng pagi itu sebab ada duri ikan menyangkut pada kumisnya. Kuncup bunga kastanya yang beberapa hari yang lalu masih mengeluarkan getah, hari itu mulai membuka kelopaknya. Bagus. Itu artinya musim semi segera tiba. Walaupun udara masih terasa dingin sekali. Angin bertiup ke utara. Si mata jeli tahu hal ini. Sebab dilihatnya ayam penunjuk arah angin yang terpasang di pucuk gereja menghadap ke sana. Si mata jeli mengalihkan pandangannya dari pucuk gereja ke rumah kecil dekat persimpangan pintu kereta api. Biasanya, cerobong asapnya mengeluarkan asap. Rumah itu dihuni oleh Nyonya Williams. Beliau sudah tua dan tinggal sendirian di situ. Pekerjaannya, membuka dan menutup pintu persimpangan kereta api bila kereta api lewat. Tetapi, hari ini si mata jeli melihat tak ada asap yang keluar dari cerobong asap gubuk yang ditinggali Nyonya Williams. Hatinya bertanya-tanya.
Tim, ujarnya sambil berhenti berjalan. Perapian Nyonya Williams kelihatannya tidak dinyalakan. Beliau pasti kedinginan. Bagaimana kau bisa tahu bahawa perapiannya tidak dinyalakan? Tanya si Rabun kaget. Sebab tak ada asap keluar dari cerobong asapnya, jawab si mata jeli. Aneh, Nyonya Williams tidak tahan dingin. Beliau selalu menyalakan perapiannya besar-besar. Mengapa hari ini Nyonya Williams tidak menyalakan perapiannya? Bukankah udara sangat dingin pagi ini? Kehabisan batu bara mungkin, kata si Rabun, merasa dirinya pandai. Tak mungkin. Lihat persediaan batu baranya menumpuk di halaman. Samping, sanggah si mata jeli. Jadi tak mungkin kerana kehabisan batu bara. Sebaiknya aku ke sana sebentar, Tim. Melihat apa sebabnya Nyonya Williams tidak menyalakan perapiannya. Kau terlambat nanti, kata si Rabun. Buat apa sih report-report mau tahu mengapa orang tidak menyalakan perapiannya? Pokoknya aku akan ke sana, ujar si mata jeli sambil memisahkan diri dari si Rabun. Sesampai di gubuk Nyonya Williams, tampak olehnya botol susu dan surat khabar masih tergeletak di muka pintu. Sungguh aneh. Mengapa Nyonya Williams tidak membawanya masuk? Tom mengetuk pintunya, tetapi tak seorang pun datang membukakannya. Kemudian Tom berjalan ke jendela dan mengintip ke dalam. Betapa terkejutnya ia. Nyonya Williams terjatuh dari tangga ketika sedang membetulkan letak tirai jendelanya. Kepalanya terbentur keras sekali hingga ia tak sadarkan diri. Perempuan tua itu terbaring di lantai. Perapiannya mati dan tak seorang pun merawatnya kerana ia tinggal sendirian. Astaga, si mata jeli berkata, kalau tak salah, sebentar lagi kereta api ekspres akan lewat. Ya, biasanya kereta api itu lewat kurang lebih jam sekian. Siapa yang membukakan pintu persimpangan dan menutupnya bila Nyonya Williams tak sadarkan diri begini? Tiba-tiba terdengar oleh Tom deru mesin kereta api di kejauhan. Sebentar lagi, kereta api itu akan lewat di persimpangan. Cepat Tom berlari membukakan pintu persimpangannya hingga kereta api bisa lewat. Pintu itu cukup berat. Untunglah Tom kuat membukanya walaupun dengan sangat perlahan-lahan. Tom baru saja mengangkat tangannya dari pintu yang kedua ketika kereta api ekspres itu lewat di depannya. Kalau terlambat seminit saja, pasti kereta api tadi menabrak pintu persimpangan, ujar si mata jeli lega. Tubuhnya masih agak gemetar. Sesudah menutup kembali pintu persimpangan, si mata jeli bergegas kembali ke gubuk Nyonya Williams. Digendongnya perempuan yang malang itu ke sofa, lalu dibasuhnya wajahnya dengan air dingin. Nyonya Williams membuka matanya. Oh, kereta api ekspres, ujarnya. Kereta api ekspres sudah waktunya lewat. Tenanglah, Nyonya Williams. Kereta itu sudah lewat. Pintunya sudah kubuka dan kututup kembali, kata Tom menghiburkannya. Nyonya Williams, akan kupanggilkan seseorang yang bisa membantu Nyonya. Tom pergi ke rumah kakak Nyonya Williams. Dan tak lama kemudian, kakak Nyonya Williams pun datang menolong adiknya. Dari sana,
Tom berlari-lari ke sekolah. Tetapi tentu saja ia sudah terlambat. Kerana Tom tidak mahu mengatakan alasannya. Datang terlambat, Pak Guru memarahinya. Tetapi tak lama kemudian Pak Guru tahu mengapa Tom datang terlambat. Nyonya Williams datang dan menceritakan bahawa Tom menolongnya membuka dan menutup pintu persimpangan kereta api dan memanggil kakaknya untuk membantunya. Anak itu sungguh-sungguh baik, kata Nyonya Williams. Aku heran bagaimana dia tahu bahawa aku memerlukan pertolongan. Seandainya tak ada dia, kereta api ekspres itu rosak kerana melanggar pintu persimpangan. Bagaimana kau bisa tahu Nyonya Williams memerlukan bantuan? Si mata jeli, tanya Pak Guru. Cuma kerana kulihat cerobong asapnya tidak mengeluarkan asap. Pak, jawab Tom. Saya jadi bertanya-tanya. Lalu saya hampiri rumah Nyonya Williams dan melihat apa yang terjadi. Oh, sekarang kalian bisa melihat perbezaan si mata jeli dan si rabun, bukan? Ujar Pak Guru. Kerana menggunakan mata dan otaknya, Tom telah menyelamatkan kereta api ekspres dari kecelakaan. Tim tidak tahu apa-apa. Kau berhak mendapat tanda penghargaan, Tom. Perbuatanmu sangat terpuji. Walaupun tidak mengharapkan, Tom akhirnya mendapat hadiah. Hadiahnya sebuah jam tangan perak yang menghadiahinya perusahaan kereta api negara. Tom sangat bangga memakai jam tangannya yang indah itu. Pilih manakah kau? Yang jadi si mata jeli atau si rabun? Si mata jeli, bukan? Siapa tahu, kerana kebiasaanmu memperhatikan hal yang kecil-kecil, maka pada suatu ketika, kau pun bisa bertindak berani seperti Tom. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi perkongsian audiobook, bacaan buku-buku hasil karangan Enid Blyton yang seterusnya, dan pada sesi berikutnya akan kita kongsikan pula untuk sama-sama kita ambil manfaat dan pengajaran daripadanya cerita teladan yang berjudul Beruang yang Tua Renta. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi perkongsian audiobook selanjutnya, insya-Allah.